Oke, hari ini kita akan membahas sistem ekspresi pada manusia. Kemarin sudah membahas sistem pencernaan makanan pada manusia. Sekarang kita membahas yang masih berhubungan sih ya. Yaitu lihat ke depan, ini ada karbohidrat, protein, sama lemak. Ini adalah makanan yang kita bahas di sistem pencernaan. Jadi karbohidrat itu kita pecah menghasilkan energi CO2 dan H2O. Yang kita butuhkan hanya energi, sisanya CO2 sama H2O akan dikeluarkan. Nah, metabolisme protein juga sama, harus dipecah, karena energi saja yang kita ambil, sisanya CO2, H2O, NH4OH, NH3 ini akan dibuang. Ini harus dikeluarkan dalam bentuk aman, yaitu si urea. Kalau dikeluarkan dalam bentuk NH3, NH4OH itu akan membahayakan organ-organ yang lainnya. Jadi dia akan dikeluarkan dalam bentuk urea. Buktinya kalau kita buang air kecil itu akan bau pesing. Sama lipid juga ya. Ini energi, dia akan dipecah menjadi CO2 dan H2O. Nah, salurannya kita butuhkan nih untuk pengeluarannya. Ada 3 nih pengeluaran pada manusia. Ini sudah dituliskan untuk menghemat waktu. Pada manusia ada 3 proses pengeluaran zat, ada defekasi, yaitu untuk pengeluaran sisa pencernaan makanan, berarti yang dia keluarkan adalah padat, yaitu feses. Yang berikutnya sekresi, yaitu sekret, berarti dia menghasilkan sesuatu yang, mengeluarkan sesuatu yang masih berguna bagi tubuh kita. Ada hormon, ada enzim untuk mempercepat metabolisme tubuh. Hormon juga sama untuk mempengaruhi atau nanti ini bekerja di sistem koordinasi manusia. Berikutnya ekskresi. Ekskresi ini adalah pembuangan si sisa-sisa metabolisme berupa cairan ya dari sisa-sisa ekskresi kita, dari sisa-sisa metabolisme tubuh kita. Contohnya adalah urin sama keringat. Hari ini kita hanya bahas ekskresi saja. Oke, ini adalah alat-alat ekspresi pada manusia, ada 4, ada ginjal, hati, kulit, sama paru-paru. Paru-paru sama hati, kita sudah pernah bahas. Hati sama paru-paru itu organnya spesial ya, kita bahas juga di sistem pernapasan, kita bahas di sistem pencernaan makanan, kita bahas lagi di sistem ekskresi. Oleh karena itu nanti pembahasan tentang hati sama paru-paru ini kita hanya bahas sekilas. Nanti dia akan dibahas di video berikutnya bersama dengan si organ kulit. Hari ini kita hanya membahas ginjal yang berperan mengekspresikan urin. Kita lihat ke gambar berikutnya. Nah, ini adalah struktur ginjal manusia. Semua manusia ginjalnya strukturnya sama ya. Kita dianugerahkan sepasang, ada kanan dan kiri. Ini bentuknya seperti kacang merah yang saling berhadapan. Ya, manusia punya 2 ginjal, tapi yang bekerja maksimalnya itu hanya satu lagi ini sebagai support system saja. Tapi bukan berarti kita cukup dengan 1 ginjal saja ya. Nah, ini adalah lapisan pelindungnya. Lapisan pelindungnya ini hanya lapisan terluar. Bisa kalian lihat di sini, hanya bagian sini saja. Ada facial renal, ini bagian luar. Ini lemak parirenal sama pararenal, berarti ada 2 lapisan lemak ya. 2 lapisan lemak ini berfungsi sebagai bantalan. Yang ini kapsul fibrosa, ini adalah lapisan dalam. Ini yang kita bahas baru pelindungnya saja. Kita masuk ke dalam lapisan struktur dalam ya. Ini dia setelah dibelah, dibagi menjadi 2, kita bisa lihat struktur lapisannya seperti ini. Bisa kita lihat di sini ada korteks. Korteks ini adalah lapisan luar dari ginjal. Ini ya. Ini tersusun dari banyak nefron. Yang bagian berikutnya ini medula, ini adalah lapisan ginjal bagian dalam ya. Nah, di korteks sebanyak kita temukan nefron. Di dalam medula pun kita akan temukan banyak sekali nefron. Nefron itu di sini kita lihat ada piramida ya. Nah, jadi nefron medula itu membungkus satu piramid. Ini adalah nefron. Ini adalah lobus ya, lobus yang membungkus satu piramid ini.
Piramid yang bagian sini disebut nefron. Ini satu lobus. Satu lobus itu membungkus satu piramid. Bisa kalian lihat di sini ada adiposa atau lemak. Ini adalah bantalan juga untuk melindungi si ginjal ya, dari guncangan, dari pukulan, dari benturan. Ini adalah renal pelvis, ini adalah cekungan ketika nanti si urinnya akan diedarkan ke si ureter. Ini adalah hilus. Nah, ini adalah bagian-bagian yang bisa kita lihat menggunakan mata telanjang. Nah, kalau nefron itu sangat kecil, jadi kita harus menggunakan alat bantu untuk mengamatinya. Ketika si ginjalnya dibelah, ini berarti kan pembelahan ini ada bagian korteks, ada bagian medula. Di zoom, diperbesar, tampilannya akan seperti ini. Ini berarti ada 2 nefron ya, karena satu nefron itu segini. Satu nefron itu segini. Hanya satu nefron segini. Segini ya, atau segini. Jadi satu nefron itu hanya memiliki satu kapsula Bowman, di dalamnya ada glomerulus, ada proximal, ada distal, ada longum Henle, dan ada tubulus collecting. Nah, kalau glomerulus atau kapsula Bowman nanti untuk tempat filtrasi, ini tempat filtrasi. Kalau si proximal, ini adalah tempat reabsorpsi. Distal ini adalah augmentasi. Kalau yang longum Henle ini adalah penghubung. Penghubung antara si proximal sama distal. Kalau collecting itu adalah tempat pengumpulan. Jadi ampas si urin kita itu nanti si urinnya akan dikumpulkan di collecting. Nanti baru diedarkan ke si ureter tadi. Ya, seperti ini strukturnya. Ini yang warna biru ini adalah vena, pembuluh vena. Yang warna merah ini adalah arteri. Di sini ada, kalian lihat ada arteriole afferent dan arteriole efferent. Kalau afferent itu artinya masuk, efferent itu adalah keluar. Ini bagian yang atas ini adalah yang kita temukan di dalam bagian korteks. Yang ini adalah di bagian medula. Ini kelihatan ya. Berikutnya kita masuk ke proses yang terjadi di dalam ginjal, yaitu mekanisme proses pembentukan urin. Ada 3 yang akan kita bahas di sini di mekanisme pembentukan urin. Bisa kalian lihat di sini ada filtrasi. Filtrasi itu nanti akan terjadi di glomerulus. Reabsorpsi akan terjadi di tubulus contortus proximal. Sedangkan augmentasi akan terjadi di tubulus contortus distal. Kita lihat ke sini. Oke, kelihatan jelas ya. Nah, ini adalah gambar dari glomerulus. Ini glomerulus adalah lengkung-lengkungan yang seperti saringan ini ya. Sedangkan si kapsula Bowman adalah ini cawan untuk menampungnya. Nah, ketika darah kita kan sari-sari makanan itu dibawa oleh darah. Pertama sekali masuk ke dalam ginjal, untuk difiltrasi dia akan masuk ke yang namanya afferent. Afferent itu artinya masuk. Arteriole afferent. Masuk, terus disaring di glomerulus, darah yang kaya akan nutrisi, akan sari-sari makanan, akan dikeluarkan melalui arteriole efferent. Ampasnya atau sisanya akan masuk ke tubulus proximal untuk masuk ke tahap berikutnya. Ini ya, lihat. Ini filtrasi. Oke ya, kita masuk ke gambar ini. Filtrasi terjadi di glomerulus. Di sini tahap pertama akan dihasilkan yang namanya urin primer. Urin primer itu mengandung yang namanya ada glukosa, ada air, garam, sistem metabolisme, dan asam amino.
Nah, tahap berikutnya dia dilanjutkan lagi ke tahap berikutnya, reabsorpsi. Reabsorpsi itu terjadi di yang namanya tubulus contortus proximal. Di sini akan dihasilkan yang namanya urin sekunder. Reabsorpsi itu artinya adalah diserap kembali nih zat-zat yang masih berguna bagi tubuh kita. Yang diserap kembali kira-kira ya pasti asam amino ya. Asam amino dan si air bisa jika masih dibutuhkan. Glukosa juga kalau masih dibutuhkan bisa diserap kembali. Jadi di sini urin sekunder ini hasilnya adalah air, garam-garam, sama sisa-sisa metabolisme. Di sini juga ada urea. Oke, berikutnya diaugmentasi. Setelah reabsorpsi, tahap berikutnya augmentasi, penambahan kembali zat-zat yang tidak dibutuhkan. Itu adalah augmentasi, penambahan kembali. Ini terjadi di tubulus contortus distal. Di sini akan ditambahkan zat-zat yang sudah tidak berguna bagi tubuh kita. Apa kira-kira yang tidak berguna yang ditambahkan? Misalnya kalian konsumsi obat-obatannya akan dikeluarkan sisanya. Vitamin yang berlebih akan dikeluarkan kembali. Nah, ditambahkan ya. Jadi di sini nanti hasilnya adalah urin sebenarnya. Urin sebenarnya ya. Urin sebenarnya kandungannya adalah yang pasti sudah ada air, urea, zat sisa metabolisme. Ini bisa si urobilin ya, urobilin yang ada di hati. Masih ingat urobilin itu ada bilirubin dan biliverdin. Biliverdin. Lanjut di bawah saja. Baru di sini nanti ada kreatin juga dihasilkan. Ini adalah mekanisme yang terjadi di dalam ginjal. Oke, nanti di video berikutnya kita akan membahas yang namanya organ ekskresi berikutnya, yaitu si kulit, paru-paru, sama si hati. Oke, terima kasih.